Kita minggu lalu sudah belajar tentang perkembangan teori atom ya. Jadi ada 6 teori atom. Itu silakan dilihat di 2 video. Saya buat 2 part 1 sama part 2. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lanjutan dari materi atom pada kelas 10, yaitu tentang struktur atau susunan dari atom itu sendiri. Nah, apa itu susunan atau struktur dari atom sendiri? Jadi berdasarkan perkembangan, kita itu sudah tahu ya, bahwasanya atom itu ada beberapa susunan, yaitu ada elektron yang bermuatan negatif ya, kemudian ada ini elektron, kita sudah belajar yang selalu mengelilingi inti atom, seperti itu. Dalam awan elektron seperti itu. Nah, kemudian yang di tengah itu adalah inti atom yang bermuatan positif, kemudian ada yang bermuatan positif lagi ternyata. Yang dekat dengan inti atom yaitu adalah proton. Ya, nanti kita akan pelajari seperti apa proton itu. Oke, selanjutnya. Nah, struktur atom. Nah, struktur atom itu ada dua, yaitu elektron dan inti atom, di mana inti atom yang bermuatan positif seperti itu ada dua, yaitu proton dan strukturnya, yaitu ada proton dan neutron seperti itu. Jadi inti atom itu dibagi menjadi proton dan neutron. Oke, nah ini struktur dari atom, yaitu inti atom. Itu pertama kali ditemukan yaitu pada tahun 1930. Nah, itu ditemukan oleh Bapak Boder dan Bapak Becker. Nah, penemuan ini belum mengatakan bahwasanya ternyata di atom itu ada inti seperti itu. Muatannya seperti apa belum tahu, masanya seperti apa belum tahu. Nah, ini. Nah, dalam penelitiannya yaitu melakukan eksperimen penembakan partikel alfa pada inti atom berilium atau Be. Oke, nah ini adalah sinar alfa ditembakkan pada inti yang hitam ini, yaitu dari atom berilium atau Be. Nah, sehingga dihasilkan radiasi partikel dengan daya tembus yang tinggi. Nah, kemudian pada tahun 1932, penelitian dilanjutkan oleh James Chadwick atau Bapak James. Nah, di sini sama halnya, yaitu dengan penembakan partikel. Nah, penembakan partikel yang menimbulkan adanya radiasi dengan daya tembus yang tinggi, sehingga bersifat netral atau tidak bermuatan dan masanya hampir sama dengan proton. Seperti itu. Jadi, ada sebuah sinar atau berkas sinar yang ditembakkan seperti itu. Nah, berkas sinar yang ditembakkan, nah ternyata dia itu memiliki daya tembus yang tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa sinar tersebut netral atau tidak memiliki muatan, sehingga daya tembusnya itu atau radiasinya sangat tinggi karena tidak ada muatan yang dibawa seperti itu. Nah, itu disimbolkan N atau neutron, yaitu dengan partikel dari inti atom sendiri. Itu simbolnya N, kemudian 0 sampai 1. Nah, menurut Rutherford dan Bohr, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif. Tapi perlu diingat bahwa inti atom itu tersusun atas dua, yaitu proton dan neutron. Nah, elektron mengelilingi inti pada lintasan orbit tertentu yang disebut dengan kulit. Nah, lintasan ini itu memiliki tingkat energi yang berbeda-beda, yaitu K, L, M, N, dan seterusnya. Itu memiliki tingkatan energi yang berbeda-beda sesuai dengan posisinya, seperti itu. Contohnya, K itu dekat dengan inti, otomatis energi ikatnya itu akan semakin besar.
Sedangkan M yang jauh dengan inti, energi ikatnya itu akan semakin kecil, sehingga atom untuk, mohon maaf, elektron, jadi ini ada elektron, 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 elektron. Nah, ketika elektron di kulit M itu ingin keluar seperti itu, jadi sangat istilahnya mudah seperti itu untuk keluar karena jauh dari inti atom. Sedangkan untuk K itu susah, harus memerlukan reaksi dan energi yang cukup besar untuk melepas satu elektron pada subkulit K. Nah, kemudian yang kedua adalah proton. Nah, proton itu ditemukan oleh Bapak Eugen G, yaitu pada tahun 1900, mohon maaf, 1886, yaitu dengan percobaannya eksperimen tabung sinar katoda. Nah, jadi di sini ada elektroda anoda positif dan elektroda katoda yang bermuatan negatif yang masing-masing dihubungkan dengan tegangan listrik seperti itu, dengan tegangan tinggi. Nah, ternyata sinar katoda itu ternyata dalam elektroda katoda itu ketika dihubungkan itu memancarkan sebuah sinar sehingga sinarnya disebut dengan sinar katoda yang mengarahnya ke arah elektroda anoda yang bermuatan positif seperti itu. Jadi sesuai dengan hukumnya ya. Jadi sesuatu yang negatif itu akan saling menarik atau jalannya itu menuju yang positif dan sebaliknya. Seperti itu, positif ya akan menuju ke yang negatif. Seperti sudah kan, jika muatannya sama yaitu positif dengan positif, negatif dengan negatif itu memiliki uh, muat perlawanan atau tolak menolak. Proton, kita lanjut ke elektron. Oke. Elektron sendiri itu ditemukan oleh J.J. Thomson seperti itu. Tapi sebelumnya itu ada ilmuwan yang bernama Mr. William. Dia itu melakukan sebuah eksperimen namun belum tepat menemukan apa itu elektron, kemudian seperti apa sifatnya. Sedangkan setelahnya itu diteruskan penelitiannya oleh Mr. Thomson atau J.J. Thomson, yaitu dengan menggunakan alat tabung vakum sinar katoda. Sedangkan tadi kalau yang proton itu menggunakan tabung sinar katoda, nah ini tabung vakum sinar katoda. Kenapa vakum? Bedanya di sini. Jadi ketika proton itu di dalam tabungnya itu masih ada gas seperti itu. Sedangkan kalau elektron itu meminimalisir adanya tekanan. Karena itu di sini alatnya itu ada yang namanya pompa vakum seperti itu. Jadi untuk menghilangkan lah seperti itu ya, menghilangkan tekanan. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa air at a very low pressure. Jadi tekanan udara yang sangat rendah seperti itu. Nah, di sini sistem kerjanya yaitu sama, yaitu menggunakan dua elektroda. Elektroda katoda bermuatan negatif, kemudian elektroda anoda bermuatan positif, yang kemudian disambungkan dengan generator tekanan tinggi. Nah, kemudian dilucuti listrik ya bertekanan tinggi dari generator tersebut, sehingga katoda di sini itu mengeluarkan sebuah cahaya, katoda rays. Nah, ini banyaknya cahaya katoda itu ditembakkan teman-teman. Jadi ditembakkan. Nah, dalam penembakannya itu sinar dari katoda itu ada yang dibelokkan. Nah, belokannya kemana? Tentunya di kutub positif. Nah, karena pembelokannya itu di kutub positif, otomatis bisa disimpulkan bahwa sinar yang keluar dari sinar katoda itu merupakan sinar yang memiliki muatan negatif. Oke, jadi perlu diingat ya teman-teman bahwasanya ketika sinar positif itu menuju sebuah arah, otomatis di arah yang dituju adalah sinar mohon maaf, sinar negatif jika ditembakkan kemudian menuju ke sebuah arah. Nah, arah yang dituju adalah arah yang
memiliki muatan positif karena seperti konsep magnet ya, medan magnet. Jadi ada utara dan selatan. Selatan dan selatan karena sama tolak-menolak, tapi selatan dan utara tarik-menarik, sama halnya juga positif dan negatif, seperti itu. Nah, penemuan dari Thomson ini, nah ini, sinar katoda akan ditembakkan dan dibelokkan ke arah kutub positif. Nah, karena muatannya negatif, sehingga dari J.J. Thomson itu sendiri eh, mengilustrasikan atau memberikan simbol elektron itu dengan E, dan notasinya adalah -1 dan 0. Kalau proton itu positif, yaitu simbolnya P, notasinya 1 dan 1, sedangkan inti atomnya itu neutron itu netral, jadi notasinya adalah 0 dan 1. Nah, ini adalah partikel penyusun dari atom itu sendiri, yaitu ada elektron, proton, neutron, dengan muatannya negatif, positif, netral, beserta penemunya. Nah, tadi penemu proton itu nama lengkapnya itu adalah Eugen Goldstein, beserta masanya. Nah, selain kita membahas tentang teori, kemudian membahas tentang struktur, kita juga harus tahu ciri atau seperti apa atom itu dalam penggambarannya, seperti itu. Nah, dalam penggambarannya, atom atau unsur itu dilambangkan dengan huruf X, seperti itu. Kemudian X ini ada notasinya, yaitu yang atas A, sedangkan yang bawah itu Z. Z itu adalah nomor atom, di mana nomor atom itu merupakan jumlah proton dan juga jumlah neutron, sama dengan ya maksudnya. Kemudian yang A itu adalah nomor massa, di mana nomor massa itu adalah jumlah antara proton dan neutron. Nah, jadi gampangannya A itu atas, nomor A massa, kemudian Z itu nomor atom. Seperti itu. Atau gampangannya seperti ini. Nomor massa ada beberapa buku itu ada yang menyebutnya massa atom. Seperti itu, nomor massa atom. Nah, jadi hafalannya kalau nomor massa atom, nomor massa A atas. Nah, sisanya adalah nomor atom itu sendiri yang di bawah. Nah, contohnya ini dalam penggunaannya, yaitu atom atau unsur Na, natrium, yaitu nomor atomnya itu 11, nomor massa atomnya itu 23. Nah, karena nomor atomnya itu 11, otomatis jumlah proton, kemudian jumlah neutron itu, mohon maaf, jumlah proton dan jumlah elektron itu adalah 11. Nih, proton sama dengan elektron sama dengan 11. Nomor massa atau massanya itu adalah 23, di mana 23 itu adalah penjumlahan dari jumlah proton plus jumlah neutron, sehingga ketika kita ditanya berapakah neutronnya, tinggal kita lakukan pengurangan, yaitu 23 dikurangi proton atau dikurangi elektron atau dikurangi nomor atom itu sendiri. Oke. Oke, lanjut supaya lebih paham. Nah, ini adalah penjelasan tadi. Nomor atom yaitu simbolnya Z. Nah, di sini jumlah muatan positif itu sama dengan jumlah muatan negatif. Jadi ketika misal ditanya, ada nilai Z-nya, kalian ditanya, protonnya berapa? Sebutkan nilai Z-nya. Seperti itu. Kemudian juga nomor massa atom disimbolkan dengan A. Atom terdiri atas proton, neutron, dan elektron, di mana nomor massa itu dapat dicari dengan menjumlahkan proton, neutron, dan elektron. Namun ada pengecualian, jika massa elektron itu lebih kecil daripada massa proton dan massa neutron, maka dapat diabaikan. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Nah, jadi rumusnya itu menjadi seperti ini, teman-teman. Nomor massa itu jumlah proton dan jumlah neutron. Kemudian ketika misal ingin mencari neutron yang tadi soal di natrium, ya ini, nomor massa dikurangi jumlah proton atau
nomor atom atau jumlah elektron. Tapi umumnya pasti kita menggunakan rumus umum yang seperti ini. Jumlah neutron itu adalah nomor massa dikurangi jumlah proton. Oke. Nah, berdasarkan nomor atom dan nomor massa, ternyata erat kaitannya dengan isotop, isobar, dan isoton. Nah, ketiga hal ini kita sudah menemukan ya teman-teman di part 1, yaitu perkembangan teori atom. Ya kan? Yang membahas sedikit tentang isotop, isobar, dan isoton. Nah, di sini kita akan membahas lebih detail. Jadi seperti apa isotop, isobar, dan isoton. Oke, langsung ke isotop. Isotop itu adalah unsur dengan nomor atom sama dan nomor massanya berbeda. Jadi yang bawah sama, yang atas berbeda. Ini sama-sama hidrogen, namun nomor massanya 1 dan nomor massanya 2. Sedangkan kalau isobar itu adalah kebalikan dari isotop, di mana nomor massanya sama, nomor atomnya berbeda. Jadi ini jenisnya berbeda, yaitu K dan Ar. Nomor massanya sama-sama 40, namun nomor atomnya 19 dan 20. Sedangkan isoton itu adalah unsur dengan jumlah neutron yang sama. Neutron itu apa? Neutron itu adalah atas kurangi bawah. Atau nomor massa dikurangi nomor atom atau jumlah dari protonnya. Seperti itu. Nah, untuk menghafalnya, kita cukup satu saja teman-teman. Cukup hafal isotop. Nah, isotop apa? Jadi isotop, top itu kan atas ya, atau bagian atas. Nah, berarti kalian hafalkan bahwa bagian atas itu berbeda, isotop atasnya berbeda. Nah, kalau isobar apa? Kebalikan dari isotop, bawahnya yang berbeda. Isoton apa? Selisih atas dan bawahnya itu sama. Nah, itu cara cepat menghafalnya. Oke. Nah, selain itu kita juga akan membahas konfigurasi teman-teman. Jadi konfigurasi itu apa? Konfigurasi itu adalah pembedahan atau kita sebut juga pembagian-bagian seperti itu. Jadi kita bagi-bagi elektron-elektron pada atom seperti itu. Kita menggunakan model atom dari Niels Bohr. Nah, elektron mengelilingi inti pada lintasan atau kulit tertentu yang disebut dengan kulit atau tingkat energi. Nah, jadi yang muter-muter ini, yang muter-muter ini itu adalah elektron, di mana tempat elektron itu berputar itu disebut dengan kulit atau tingkat energi. Jadi memiliki tingkat energi yang berbeda-beda. Oke, kemudian konfigurasi elektron itu menyatakan susunan elektron pada atom. Nah, tadi gunanya konfigurasi itu kita membedah-bedah. Sebenarnya di kulit K atau kulit 1 itu berapa elektron, kulit 2 berapa elektron, kulit 3 berapa elektron, seperti itu. Oke, supaya lebih paham, nah ini. Kulit itu ada banyak, nanti tergantung atomnya. Seperti itu. Nah, nomor kulit itu 1-7 di sini, kemudian nama kulitnya itu K, L, M, N, O, P, Q. K itu yang paling mendekati dengan inti. Kemudian L, M itu seterusnya setelah K. Jadi semakin jauh dari inti, itu namanya akan semakin jauh dari K. Seperti itu. Nah, masing-masing dari kulit itu ternyata punya maksimum elektron yang dapat ditempati, atau elektron itu bisa menempati dengan nyaman. Nah, kulit itu ada aturannya, ada maksimumnya, seperti itu. Sama halnya juga misal ketika misal kita mau vaksin seperti itu atau ke mall itu kan dari pemerintah menerapkan maksimumnya. Nah, ketika sudah maksimum otomatis kan untuk menambah itu susah, seperti itu. Susah, memerlukan energi, kita harus menggunakan surat dan lain sebagainya. Sama halnya juga dengan atom. Ketika sudah maksimum, itu akan susah untuk ketambahan dari elektron lagi, seperti itu. Misal Kak, maksimumnya 2 itu tidak akan
3, karena akan memerlukan energi yang sangat-sangat besar untuk menangkap itu, dan itu sangat mustahil. Oke. Nah, untuk memperjelas, jadi konfigurasi ini adalah contoh dari beberapa atom ya, konfigurasi atau penjabaran. Nah, contohnya itu adalah atom Li, Mg, Cl, K, dan Ga. Contohnya Li, jumlah elektron Li. 3, kenapa 3? Coba. Nah, kemarin tadi kita sudah membahas ya bahwa yang di bawah itu adalah nomor atom, yang atas nomor massa, di mana nomor atom atau yang disimbolkan dengan Z itu menyatakan jumlah proton, juga menyatakan jumlah elektron. Ya udah, jadi langsung 3 ya 3 elektronnya. 12 ya 12, 17 ya 17, seperti itu. Nah, ini adalah konfigurasi atau penjabarannya. Jumlah elektron 3, penjabarannya 2 dan 1. Kenapa? Kita ikuti tadi nama kulit. Kita awali dari K, L, M, N, O, dan seterusnya. K itu maksimum 2. Nah, ini ada 3, otomatis yang satu harus berada di kulit M. Nah, 2, yang satu ada di kulit M. Kemudian Mg 12, 2, 8, dan 2. K, L, mohon maaf, satu di L ya, K, L, M. K maksimum 2, L maksimum 8. Nah, kalau 12 masih ada sisa 2, nggak bisa masuk di K, apalagi masuk di L, otomatis dimasukkan ke kulit M, walaupun nanggung, misal cuma 2, atau misal cuma 1, seperti di elektron ini, yang K. Ini 2, 8, 8, dan 1. Nah, kenapa tidak masuk ke M? Ya, karena itu nanti sudah memenuhi atau sudah masuk kaidah oktet atau okta 8, seperti itu. Jadi sudah penuh oktet, sudah penuh 8. Nah, satunya harus pindah di kulit selanjutnya, yaitu kulit N. Oke. Nah, jumlah elektron menempati kulit terluar disebut elektron valensi. Elektron valensi hanya boleh mengandung maksimal 8 elektron. Nah, contohnya ini. 1, 2, 7, 1, 3. Itu adalah elektron valensi. Nah, jumlah elektron kulit terluar. Kulit terluar. KL. Kulit terluar L. Jumlahnya berapa elektronnya? 1. Nah, satulah ini adalah elektron valensi dari Li. 12 Mg elektron valensinya berapa? KLM. M itu 2 elektron. Jadi elektron valensi dari 12 Mg adalah 2. Nah, seperti itu teman-teman cara menentukan konfigurasi atau penjabaran elektron dan menentukan berapa jumlah dari elektron valensi atau elektron yang menempati kulit terluar. Oke. Kemudian komposisi ion. Oke, kita mampir dulu ke sini karena nanti akan berkaitan dengan ini. Jadi atom itu tidak selalu berdiri sendiri, dalam artian tidak Li saja, tidak Mg saja, tidak Na saja. Tapi juga nanti atom itu akan berikatan dengan atom yang lain membentuk suatu senyawa. Nah, ketika membentuk suatu senyawa, kedua atom itu harus ada yang melepas dan menerima elektron. Supaya apa? Supaya sama-sama bisa saling melengkapi, teman-teman. Contohnya, misal kita punya ember yang banyak tumpukan apel lah ya, banyak tumpukan apel. Kemudian kita ingin tutup dengan ember yang isinya apel juga, sama-sama penuh. Nah, supaya keduanya itu ketika ditumpuk itu tidak buyar, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah salah satu itu harus ada yang melepaskan apel dan nanti akan menerima apel. Sehingga klop seperti itu. Sama halnya misal kita ingin mengeratkan tangan, oke teman-teman, kita ingin mengeratkan tangan, coba dibayangkan ketika misal jari tangan kita itu sama-sama merapat seperti itu, sama-sama merapat, tidak merenggang. Nah,
Ketika kita merekatkan kan tidak bisa. Nah, coba salah satu itu ada yang membuka, atau salah dua ada yang membuka, kita eratkan. Nah, itu akan bisa. Oke, bisa dibayangkan, satu saja bisa, apalagi semua jari kita direnggangkan, kemudian kita berpegangan tangan, pasti akan sangat erat. Nah, itu. Nah, proses pelepasan dan penerimaan itu nanti akan menyebabkan atom itu mengalami pengionan atau akan bermuatan listrik. Nah, kemarin dan tadi juga kita sudah belajar bahwa muatan listrik itu ada dua, negatif dan positif. Nah, sama halnya juga ion memiliki muatan positif, yaitu disebut dengan kation, dan yang memiliki muatan negatif disebut dengan anion. Nah, yang memiliki muatan positif atau bertanda plus itu artinya melepaskan elektron. Kemudian ion yang bertanda negatif itu artinya menerima elektron atau kekurangan elektron. Positif kenapa melepaskan? Karena kelebihan elektron, seperti itu. Ingat, positif itu mengeluarkan, negatif itu menerima. Seperti ini, oke? Lanjut. Nah, ini contohnya adalah atom Al ingin mengion menjadi Al3. Kita lihat elektronnya ada 13. Coba kalian hitung betul dari sini sampai sini 13. Oke, kalau sudah betul, ternyata ingin menjadi 3 plus artinya apa? Plus itu kan tadi kan melepaskan elektron. Berapa yang dilepaskan? 3. Nah, ini 1, 2, 3 itu elektron yang akan dilepaskan sehingga hasilnya seperti ini. Berapa elektron sekarang? 10. Oke, misal ingin menjadi Al+, ya cuma 1 yang dilepaskan, elektronnya menjadi 12. Nah, ini distribusi dari elektron setiap kulit. Tadi H. H itu kan 1 nomor atomnya. Jadi cuma menempati kulit K. Nah, tapi kan K maksimal 2, Mister. Ya memang 2. Tapi ketika hanya memiliki elektron 1, ya enggak apa-apa, seperti itu. Jadi kotakannya atau ruangannya itu hanya dapat hanya diisi 1, seperti itu. Kemudian He atau helium itu 2, berarti pas maksimum dari K. Kemudian tadi Li, K 2 dan L1 seterusnya sampai 9 ini itu F 2 dan 7. Nah, ini ada Ne, natrium, magnesium, sampai fosfor, kemudian klor dan argon. Argon itu 18, 2, 8, dan 8. Elektron valensinya berapa? Nah, ini. Di kulit paling terluar ya, teman-teman. Jadi elektron valensinya itu yang biru-biru ini. Elektron valensinya berapa? 1, karena cuma satu kulit, yaitu kulit K. Sama halnya juga dengan He atau helium, elektron valensinya 2. Oke, nah ini ada beberapa namanya. Litium, kalium, magnesium, oksigen, klor, seng, tembaga, karbon, fosfor. Silakan nanti dihafalkan, dipelajari. Nah, ini unsur pada tubuh manusia. Jadi seperti materi pertama kita, yaitu hakikat ilmu kimia, itu dijelaskan bahwa ternyata ilmu kimia itu sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai manusia atau sebagai makhluk hidup di bumi. Karena apa, sejatinya di tubuh kita seluruhnya itu tersusun atas unsur-unsur dari kimia seperti itu. Misal darah, Hb. Hb kan hemoglobin. Nah, itu adalah unsur kimia. Kemudian oksigen yang mengalir di darah kita. Kemudian kulit kita ada keringat, ada rambut. Rambut itu terbuat dari kitin, kuku, seperti itu. Nah, itu kan merupakan salah satu bentuk dari peran ilmu kimia, seperti itu. Nah, materi selanjutnya nanti di part 2, mohon maaf, di part 2. Jadi ini akan saya bagi beberapa part, karena ketika nanti saya jelaskan semuanya itu akan terlalu banyak, dan takutnya kalian bosan untuk menonton videonya karena terlalu banyak penjelasan, kemudian
tidak ada waktu untuk istirahat, jadi saya cukupkan di sini. Jadi nanti materi baru di part 2 kita akan masuk konfigurasi elektron. Kita akan belajar untuk memetakan elektron-elektron di setiap kulitnya. Nah, dalam memetakan itu ada beberapa prinsip, teman-teman, ada 4 ya, prinsip Pau-Bau, Pauli, aturan Hund, dan penuh serta orbital setengah penuh. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.